813% Ibu. SE1-nya 11,813%. 813%. Nah, ini kan nilai yang lebih realistis ya. Baik, dengan melihat tadi ya, mempertimbangkan bahwa ini tuh signifikan begitu. Oh, jangan biru, warna lain aja deh. Baik, yang SE2-nya ketemu berapa? 76,248. SE2 76,247. 247, 248. Saya ketemunya 247. 247. Ini Muhtaram ketemu berapa? 76,248. Nah, ini beda pembulatan di belakang ya. Di belakangnya berapa tuh? 247 berapa? 4747. 47465 itu. 76,247. 4695. 4695. Oke. Kalau seperti ini kan misalnya yang 5-nya bulat ke atas kan bisa bulat ya. Jadinya 70. 74 70 ya. Kalau dibuletin. Nah, kan berarti depannya 7. 7 dibulatkan ke depan jadi 5. 5 dibulatkan ke depan jadi 8. Baik. Ini persen ya. Nah, SE3-nya 11,939. EGR dikurangi SE1 dikurangi SE2. Jadinya berapa? Saya ketemunya 4,92% itu. 4,92%. Baik, EGR-nya 9298. Dikurangi SE1-nya 11,813. Dikurangi 76,248. Bisa juga ya ngitung SE3 dengan rumus ini, tinggal ini diganti di sini A3 sigma X3Y. Tapi kalau udah ketemu begini sih langsung gini aja enggak apa-apa. Ketemu berapa ini? 4,919. 4,919% ya. Perkembangan efektif untuk variabel yang ketiga. Baik, kita melihat angka A ya. A1-nya dengan melihat angka koefisien prediktor, koefisien yang bisa untuk memprediksi begitu ya. Koefisien prediktor di sini A1-nya 0,114. Ini ya. Saya contoh pakai angka ini. 0,114. Kemudian A2-nya 0,923, A3-nya 0,073. Dengan melihat angka A ya, A1, A2, A3 yang seperti ini, kita bisa melihat mana sih yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Melihat yang paling tinggi, asumsi bahwa nantinya sumbangan efektif dari A2 itu lebih besar daripada ini paling kecil. Maka kita bisa berasumsi, itu berasumsi ya.
belum menghitung. Kan yang kita butuhkan analisis statistik itu menghitung. Kita bisa berasumsi bahwa A3 itu yang paling kecil sumbangan efektif maupun sumbangan relatifnya. Nah, ketika kita sudah sampai tahapan menghitung sumbangan efektif maupun maksudnya SE3 itu kok T2 dan SE1, maka kita cek lagi ngitungnya. Mungkin efisien prediktor harus kritis kecurigaan ketika kita menghitung dengan melihat kecenderungan-kecenderungan angka. Ya, mana angka lebih besar, mana angka lebih kecil untuk A-nya ketika lebih besar, artinya nih sumbangan efektifnya akan lebih besar. Ya, tetap kita harus menghitung pastinya berapa seperti itu. Baik, ini terkait analisis regresi 3 prediktor. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk sumbangan relatif Ya, sama silahkan. sumbangan relatif sama sumbangan efektif itu nilainya pasti positif ya, Ibu? Ya, namanya sumbangan itu positif. Kalau negatif namanya hutang. Ya, Oh iya, jadi Ibu. namanya sumbangan tuh ya positif, ya. Walaupun ya nanti Baik, Ibu. misalnya ya misalnya A-nya negatif gitu ya. Tetap itu nanti ada nilainya itu positif, hanya saja sangat kecil biasanya begitu. Dibanding kalau yang A-nya Kalaupun positif. kalaupun A-nya negatif kan itu rumusnya dimutlak ya, Ibu? Apakah berarti hilang negatifnya? Iya, kalau dimutlakan kan hilang negatifnya. Iya. Hanya saja nanti ya ketika di A-nya itu ya kita punya semacam interpretasi. Kalau ini kan di sumbangan efektif ya, di persamaan garis regresinya itu akan jadi pengurang untuk nilai Y-nya. Kalau koefisien prediktornya negatif. Ini akan jadi pengurang ya. Oh, berarti misalnya di sini negatif nih. Misalnya ya. X2-nya negatif. Berarti X2-nya itu malah jadi pengurang untuk X2 dan X3 terhadap tinggi rendahnya Y. Kalau misal kebetulan di sini positif, ini bisa positif ya, nilai konstan itu. Misalnya, konstan itu menambahi. Nah, tetapi kalau di sini kasusnya nilai konstan ini akan mengurangi angka-angka yang disumbangkan oleh X1, X2, dan X3. Tapi kalau Y-nya di sini, misalnya X1-nya negatif gitu ya di sini, maka tinggi besarnya Y itu akan tertambah oleh X2, X3, namun akan terkurangi dulu oleh X1 dan nilai konstannya, begitu. Ya, cara gampangnya begitu ya. Maksudnya interpretasi yang awamnya begitu gitu ya. Cuman kalau mau diurai ini agak panjang ya. Kenapa terus kemudian A1, A2 interpretasinya. Nah, tadi saya sampaikan ada grafik ya.
Oke, tapi sebetulnya kalau dalam pelaporan, penelitian di, eee, psikologi sih sejauh ini nggak karena ini udah jam 10, langsung R12 efektif. Bahkan sumbangan relatif itu ketika di penelitian-penelitian tidak terlalu mendapatkan perhatian ya, tapi mereka lebih banyak ke sumbangan efektif. Nah, kalau yang sumbangan efektif di sini, ini kan EGR-nya ketemu 9298. Berarti sisanya berapa nih? Kan 7,02. Nah, berarti kan 7,02% itu dipengaruhi atau mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Kalau di Pak Sutrisno Hadi, saya tidak tahu kalian dulu sama Pak Joko ya? Pak Joko merekomendasikan bukunya Pak Sutrisno Hadi enggak? Yang judulnya Statistik. Iya, Ibu. Ya, kalian pada beli enggak Iya, nih? Ibu. Beli, Ibu. Pada beli ya. Yang buku tebel itu ya, yang. Nah, di situ ada kajian terkait analisis regresi enggak? Nah, itu kayaknya juga nggak terlalu dibahas ya, grafik itu ya. Cuman biasanya kalau di teman-teman jurusan matematika itu suka dibahas itu. Pasti dibahas kalau di jurusan itu, grafik-grafiknya itu. Nah, kan ya, untuk meramal. Kalau bahasanya zaman dulu saya nggak tahu di bukunya Pak Sutrisno Hadi itu yang kalian ramalan ya. Ramalan nanti kayak meramal dukun gitu ya kalau bahasa sekarang, tapi zaman dulu itu ya memang ramalan gitu. Kalau sekarang tuh ya prediksi. Garis ini itu garis untuk memprediksikan skor Y yang didasarkan pada variasi skor-skor X1, X2, dan X3. Intinya itu. Ini berupa prediksi ya, garis prediksi. Baik, cukup enggak ya? 20 menit. Kayaknya pas kalian ini aja dulu langsung ke, nanti kalau ada waktu itu dibahas grafiknya ya. Langsung ke korelasi parsial. Ke parsial dulu aja wis. Pengenalan parsial sedikit. Silakan dibuka, nggak dibuang ya. Ini mau saya tutup terus ada bagian yang saya buang, malah saya bilangnya dibuang. Silakan dibuka modul korelasi parsial. Bagian F. Sudah dibuka korelasi parsialnya? Halo, sudah pada buka semua korelasi parsialnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya.
Oh iya, saya kok lupa ini. Untuk sumbangan efektif ya, biasanya kan kalau misal, tadi ada 3 prediktor, maka ada sumbangan efektif 1, sumbangan efektif 2, sumbangan efektif 3. Nah, sumbangan efektif 1 berarti kalian bisa mengatakan bahwa, eee, variabel 1, variabel satunya apa tuh, intelijensi atau apa gitu ya, dapat menjelaskan atau berkontribusi terhadap prestasi belajar itu sekian persen. Variabel 2 juga begitu, variabel 3 juga begitu. Tetapi ada juga yang kemudian, menyampaikan bahwa secara bersama-sama ya, bahwa variabel intelijensi, bakat, dan minat itu dapat menjelaskan prestasi belajar sebesar 92,98%. Itu untuk narasi, eee, ini di EGR-nya itu. Jadi biasanya sih, eee, ketika di laporan-laporan itu semuanya ya, secara bersama-sama 3 variabel itu dapat menjelaskan sekian persen terhadap prestasi belajar. Sisanya ya yang 7,02% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dilibatkan dalam, proses penelitian, begitu. Atau tidak menjadi fokus penelitian misalnya begitu ya. Nah baik, kita lanjut ke bagian 6, teknik, korelasi ini bisa langsung dilakukan aja, "Oh saya mau memparsialkan," bisa. Bisa juga parsial itu, banyak yang melakukan parsial itu sesudah melakukan regresi. Diregresi dulu baru kemudian diparsialkan. Nah, tapi kalau korelasi regresinya tunggal ya, atau regresi sederhana, yang satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung, maka tidak perlu kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan ketika minimal variabel bebasnya itu ada 2. Kalau lebih bisa gitu ya, lebih dari 2 bisa. Tetapi kalau hanya satu variabel bebas, maka itu tidak perlu diparsialkan atau bahkan, nah, mau diparsialkan gimana? Mana yang mau dikontrol variabelnya, seperti itu, ya. Nah, di sini ada pengertian korelasi parsial. Ini dimaksudkan untuk mencari ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara 2 variabel yang masing-masing bergejala interval atau rasio dengan mengendalikan atau mengontrol satu atau lebih variabel yang bergejala rasio. Makanya ketika misalnya hanya X-nya 1, kemudian dikorelasikan dengan Y, misalnya hanya dikorelasikan dengan Y, gitu ya. Ini aja, ya ini hanya bisa dikorelasikan, regresinya bisa regresi sederhana, ya. Terus mau dikontrol pakai apa? Nggak bisa, nggak ada pengontrolnya. Ini berbeda misalnya ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa variabel bebasnya atau variabel independennya itu minimal 2. Ya misalnya, eee, kita punya data ada data X2, berarti variabel bebasnya ada 2 ya. Nah, kita mau mengkorelasikan nih variabel bebas 1 dengan Y, kemudian ada pengontrolnya, dikontrol dengan variabel X2. Di sini ada pengontrolnya. Kalau tidak ada pengontrolnya ya parsial tidak bisa dilakukan. Ini yang
mengontrol variabel X2-nya. Ini mengontrol proses, agak susah ya. Oke, ini yang mengontrol proses di korelasi X1. Bunda lagi ngajar, nggak berisik. Baik, oh sorry, ini kepotong nih. Ini contohnya ya. Jadi minimal ada 2 variabel bebas. Contohnya mengkorelasikan variabel bebas 1 IQ dengan prestasi belajar, ini variabel dependen, dengan mengontrol bakat. Ini variabel independen 2. Dan misalnya kalau misal ada 3 variabel independennya ya dikontrol oleh bakat dan variabel independen 3 di sini ada school well-being. Kemudian kalau ada variabel satu lagi, variabelnya 4 nih. Dukungan sosial orang tua, ini variabel bebasnya, ada lagi misalnya. Ya berarti dikontrol oleh 3 variabel ini. Sampai di sini paham? Oke, sampai di sini paham bahwa tidak bisa kalau hanya satu variabel independen ke satu variabel dependen kemudian ada korelasi parsial. Korelasi parsial itu pasti ada dibutuhkan komponen variabel independen selain variabel independen yang sedang dikorelasikan. Kemudian di sini kalau yang dikontrol atau dikendalikan hanya satu variabel, yang mengendalikan tuh hanya satu, gitu ya. Misalnya hanya bakat aja, berarti ada 2 variabel independen. Satu dikorelasikan, satu untuk mengontrol. Makto parsial korelasi jenjang pertama, jenjang 1. Tetapi kalau misalnya ada 2 variabel yang mengontrol, jadi misalnya ada 3 variabel bebas. Ya, kalau di regresi berarti regresi 3 prediktor. Jadi ada 3 variabel bebas yang terlibat, 1 dikorelasikan dan 2 itu digunakan untuk mengontrol, maka disebut korelasi parsial jenjang kedua. Begitu seterusnya. Nanti ada korelasi parsial jenjang 3, jenjang 4 dan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencobakan korelasi parsial jenjang 1 dan jenjang 2. Nah, untuk memudahkan datanya nanti kita pakai data regresi 2 prediktor dan regresi 3 prediktor. Jadi kalau kita pakai data regresi 2 prediktor berarti di situ ada 2 independen variabel, berarti itu first order partial correlation. Kemudian kalau misal ada 2 variabel yang prediktor itu berarti korelasi parsial jenjang 2. Nah, simbolnya ini ya. Misalnya di sini dicontohkan korelasi parsial pengaruh intelijensi terhadap prestasi dengan mengontrol bakat dan minat misalnya. Ini rumusnya. Kita untuk R1Y nanti kalau kita mau mengontrol yang variabel kedua, kalau mau R2Y berarti kita mengontrol variabel yang pertama. Nah, ini korelasi produk momennya, rumusnya demikian. Ini yang saya tampilkan rumus menggunakan angka deviasi. Sehingga kita cari dulu total deviasinya ya. Untuk X1, X2. Kemudian ini jumlah produk. Ini diambil dari data contoh soal ANAREK 2 prediktor. X1-nya intelijensi, X2-nya bakat, I-nya prestasi. Kemudian di sini tabel persiapan statistiknya sudah saya kopikan.
untuk memudahkan daripada bolak-balik gitu ya. Kalau itu kan berarti saya harus bolak-balik stop sharing, nanti screen share seperti itu terus karena ini beda file. Nah, kalau kalian kan mungkin di situ pegang modul bisa tinggal dibolak-balik modulnya. Hanya saja untuk memudahkan ini saya kopikan. Kalau misal kalian mau mencatat juga boleh, silahkan ya. Ibu, Mau mohon maaf dicatat izin dulu? bertanya. Ya, silakan. Eh, kan itu tadi kalau yang korelasi parsial yang jenjang kedua itu ada dua variabel yang dikontrol ya Ibu. Nah, apakah artinya itu Yang harus mengontrol, ada yang mengontrol gitu? dikendalikan, ya yang dikontrol, yang Ya, dikendalikan. Terus yang gimana? dikontrol. Apakah itu artinya juga harus ada dua variabel bebasnya atau bisa tiga variabel bebas Ibu? Jadi dua Kalau yang untuk yang dikontrol, satu jenjang, yang nggak dikontrol. oke, Apakah begitu? jenjang 2 itu mensyaratkan 3 variabel independen. 1 yang dikorelasikan, 2 yang dikontrol. Halo? Kalau Jelas nggak ini? satu yang jelas Ibu. Lalu kalau yang korelasi parsial jenjang pertama, bagaimana Ibu? Apakah nggak Kalau ada? jenjang 1 di situ melibatkan 2 variabel independen. 1 yang dikorelasikan, 1 yang dikontrol. Ibu, jelas Halo? Ibu. Jelas ya. Nah, ini untuk jenjang 1 saya ambil datanya dari contoh soal yang ada di analisis regresi 2 prediktor. Ini perlu dicatat dulu atau tidak usah? Di modul sudah ada Ibu. Oh, di modul nggak ada? Sudah ada. Ini dari modul. Halo? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada silakan dicatat dulu di situ. Ini saya matiin dulu mic-nya ya.
Baik, ini sudah selesai mencatat? Sudah, Ibu. Sudah. Oh iya, kalian kalau Senin pagi itu ada kuliah nggak sih? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Berarti kalau misal Senin depan kita 8:30 lagi, bisa ya? Senin depan tuh tanggal 23. Oh malah nggak bisa pagi. Kalau sudah, kita menghitung komponen X1Y, Y kuadrat, Y deviasi ya. Kemudian X deviasi kuadrat. Kemudian komponen-komponen ini yang diperlukan. Ini silakan dicatat ininya aja ya. Oh, ya, dicatat. Nggak usah pakai rumusnya karena rumusnya dari depan itu sama. Ya tinggal angka-angka ininya aja yang dicatat. Baik, sudah selesai nyatet angka-angka ini? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, kita cari korelasi X1 dengan Y. Nah, Rx1 dengan Y itu disimbolkan R1Y. Ini ketemu sekian 0,912. Ini pakai rumus yang ada di sini nih, ya. Nah, sesudah kita menghitung korelasi antara variabel X1 dengan Y atau R1Y, kemudian kita cari korelasi parsial jenjang satunya. Berarti kita mengkorelasikan variabel X1, sini ada X1 tuh ya, intelijensi, mengkorelasikan intelijensi dengan prestasi, korelasi antara intelijensi dan prestasi dengan mengendalikan variabel bakat. Sehingga di sini bakat yang dikendalikan. Nah, R1Y-nya sudah ketemu 0,912. Nah, tetapi di sini ada komponen yang bukan hanya R1Y, tetapi juga di situ ada R2Y. R2Y itu berarti Rx2, bakat itu dengan prestasi. Kemudian mengkorelasikan antara variabel independen 1 dengan variabel independen 2, R12. Nah, ini rumusnya. Ada rumus tambahan. Di sini ketemu untuk R12 antara variabel X1 dengan X2. Jadi antar variabel bebas itu 0,920. Kemudian Rx2 dengan Y berarti bakat dengan prestasi itu 0,961. Ini saya kira di modul ada ya kalau yang sudah sampai di sini. Ibu, itu R-nya itu emang hurufnya kecil atau bagaimana, Ibu? Ya, Memang ini simbolnya R-nya seperti kecil. itu? Korelasi parsial tuh R kecil. Kemudian korelasi produk momen itu R kecil. Ini R kecil, ini aslinya ini rumus produk momen, cuman yang menggunakan angka deviasi. Bukan angka kasar. Kalau yang kalian dulu pernah latihan untuk korelasi produk momen itu kan pakai
angka kasar. Kalau yang ini pakai angka deviasi. Ini rumusnya ini. Nah, untuk, simbol korelasi parsial itu R-nya R kecil, tetapi simbolnya ada seperti ini, ya. R, ketika korelasi variabel independen 1 dengan Y, maka R 1 Y, kemudian ada strip 2-nya. Strip 2 ini tandanya mengontrol, yang variabel 2-nya dikontrol. Dilakukan pengontrolan terhadap variabel independen kedua. Di sini bakat yang dikontrol. Kalau yang R besar itu, ya R kapital itu, uppercase, itu R untuk ganda. R ganda itu R regresi. Baik, untuk angka-angka ini sudah ada di modul ya? Halo? Sudah ada Ibu. Iya, Ibu sudah ada. Baik, kalau sudah ada kan berarti tidak usah, menyalin di sini. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi parsial jenjang 1 yang mengkorelasikan antara variabel independen 1 dengan variabel dependen, kemudian yang dikontrol adalah variabel independen 2. Ini rumusnya. Kalau variabel independen 2 yang dikorelasikan dengan variabel dependen, kemudian dilakukan pengontrolan terhadap data-data variabel independen 1, maka rumusnya pakai yang ini. Yang kuning ini. Kalau ini berarti yang R1Y strip 2 ini berarti intelijensi dengan prestasi belajar, kemudian dikontrol bakatnya. Kalau yang kuning ini bakat dengan prestasi belajar yang dikontrol intelijensinya. Baik, kalau yang intelijensi ke prestasi belajar, kemudian yang dikontrol adalah variabel bakat, korelasinya ketemu 0,257. Baik, untuk PR, silahkan kalian menghitung R2Y yang strip 1, yang ini. Berarti bakat dikorelasikan dengan prestasi belajar, kemudian variabel intelijensinya dikontrol, atau yang dikontrol adalah variabel intelijensi. Nanti insya Allah pekan depan kita cek hasil hitungnya.
Baik, mungkin itu saja untuk pagi hari ini ya, insya Allah nanti pekan depan, kita korelasi parsial jenjang kedua, terus kemudian, membahas regresi ya, sedikit membahas regresi untuk grafik, terus kemudian di situ nanti kalian kenal istilah, slope sama intercept, tapi itu hanya penjelasan konseptual aja ya, tidak dicobakan gitu, yang dicobakan itu aja kemarin sama tadi. Kemudian nanti kita ada satu pertemuan, jadi kita kan tinggal 2 pertemuan lagi ya. Pertemuan terakhir itu, silahkan kalian siapkan software SPSS, nanti kita belajar SPSS untuk ANAVA dan, eee, regresi, plus korelasi parsial, jenjang 1 maupun jenjang 2. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa tadi PR-nya, eee, untuk mengkorelasikan parsial variabel independen 2 ke prestasi belajar ya. Jadi bakat ke prestasi belajar, kemudian variabel